188. Terus? Di amplop yang mulia, seingat saya. Berapa itu? Hanya menyampaikan kalau nilainya 1M 500 gitu yang mulia. Saudara mendapat berapa? 500 yang mulia. 500. Terus itu tapi apa? Tidak diberikan. Ya, terus apa lagi? Setelah itu Bapak memberikan handphone yang mulia. Handphone. Siap. Handphone apa yang diberikan? iPhone 13 Pro Max. iPhone 13. Kemudian kapan saudara mulai diperiksa terus itu? Diperiksa sama Reskrim Selatan sama yang lain, Polres Jakarta Selatan? Saya tidak ingat kapannya semua yang mulia. Kapan saudara mulai ditahan? Tanggal 7 Agustus yang mulia. Dari tanggal 10 Juli sampai 7 Agustus, posisi saudara ada di mana? Ada di Saguling yang mulia. Ada di Saguling, masih menempel pada saudara Ferdi Sambo. Saudara lagi saudara anak para terdakwa ini? Tidak, kan waktu itu diperiksa sebagai saksi yang mulia. Kemudian, kenapa kan tadi menyampaikan, saya akan balik lagi besok. Karena diperlukan keterangannya sebagai saksi yang mulia. Terus siapa yang nyuruh saudara bertahan di sini? Pak. Saudara FS. Sampai tanggal 7. Saya ditahan. Ditahan di? Bareskrim yang mulia. Di Bareskrim. Baik, selanjutnya saudara Kuat. Baik yang mulia. Pada tanggal, ini coba saudara Riki. Ini yang benar Riki? Iya yang mulia, seingat saya seperti itu yang mulia. Coba bawah gambar bawahnya. Ini terdakwa Putri juga. Waktu uang tidak ada yang mulia, tapi waktu handphone seingat saya ada. Waktu handphone jadi, ada. Ibu kan keluar yang mulia tadi. Begitu kami masuk, seingat saya ibu keluar. Saya tidak tahu, tapi terus kembali lagi yang mulia. Gitu. Siap. Oke. Baik, selanjutnya saudara Kuat. Baik yang mulia. Saudara Kuat, saudara dari tanggal 2 sudah di Magelang. Kemudian pada tanggal 5 saudara ikut ke Jogja? Tidak yang mulia. Tidak, saudara hanya menunggu di rumah. Jadi sepanjang tanggal 2 sampai tanggal 6, saudara hanya di rumah saja. Pada tanggal 6 tadi disampaikan saudara ada perayaan tanggal 7 dini hari. Betul yang mulia. Dan setelah saudara juga ikut disuapin oleh para terdakwa. Betul yang mulia. Oke. Pada tanggal 7 siang, saudara ada di mana? Saya di rumah aja yang mulia. Di rumah saja. Betul. Coba ceritakan kegiatan saudara mulai jam 12 sampai jam 6. Jam 12 siang saya masih di rumah. Kira-kira sore saya ajak Om Riki untuk menyang kipas angin. Untuk mengantar ke Taruna Nusantara. Sampai jam berapa? Kurang lebih sampai rumah yang mulia. Oke. Saat itu yang di rumah siapa aja? Saya ada Susi, ada Ibu. Oke, kemudian? Kemudian saya meminta bantal ke Susi. Susi naik ke atas, Susi turun lagi. Susi mengatakan, Om, aku nggak berani. Ibu, saya mendengar Ibu lagi menangis. Waktu itu saya nggak percaya. Saya bilang, Sus, ambil aja ini, tungguin Mas. Aku bilang begitu. Nggak berani lah, oh beli aja, kata Susi begitu. Akhirnya saya keluar, nyamperin mau berangkat lagi tadinya, sambil bilang ke Om Riki, Om bantalnya beli aja, kata Susi.
Setelah itu saya mau berangkat, Om mengatakan ke saya, Om gantian lah Om, saya tes harian di rumah, kata Richard begitu. Terus saya pengen tahu lahannya, kata begitu. Akhirnya Om Richard yang berangkat. Setelah itu saya mandi, habis mandi saya teleponan sama keluarga di ruang garasi. Setelah itu nggak lama Susi menyamperin saya. Om, itu Joshua kenapa sendiri, banting-banting pintu. Jam berapa itu? Udah setujuan selesai mandi saya itu. Oke, kemudian? Setelah itu, karena saya lagi telepon, Susi saya jawab, alah biarin aja, saya bilang gitu. Orang biasa marah-marah, saya bilang begitu ke Susi. Saya masih terus teleponan. Setelah selesai telepon, saya ke teras. Di teras saya merokok. Setelah merokok, pas saya nengok ke belakang, saya melihat dari kaca Joshua ada di tangga, posisi arah turun. Terus yang saya lihat Joshua kayak ngintip-ngintip gitu, saya kagetin tadinya, saya gedor kacanya. Saya teriak, woi, Joshua malah lari ke kiri ke arah dapur, keluar tembus garasi, ketemu saya di teras. Pas ketemu saya, Joshua putar balik lagi. Lari lagi ke dalam, saya menyusul. Joshua keluar lewat pintu ruang tamu. Saat itu sudah tahu apa yang terjadi? Belum tahu. Oke, kemudian? Joshua lari ke depan. Jadi saya curiga karena posisinya dari atas, saya manggil Susi. Saya bilang, Sus, coba cek ibu, kamu ke atas, coba lihat ibu, saya bilang. Setelah itu Susi naik ke atas. Enggak lama Susi teriak-teriak manggil saya. Setelah saya naik ke atas, saya melihat ibu ada kamar mandi dengan posisi duduk tapi setengah tidur gitu loh, nyender di ember, Pak. Ada ember, Susi lagi menangis, saya bilang, ayo angkat, ibu kenapa waktu itu saya gitu. Dan saya sempat memegang kakinya ibu. Karena saya mau angkat pada saat itu, kakinya ibu dingin, saya bilang, ayo sudah dingin, tapi Susi masih menangis pada saat itu, belum apa-apa. Ini Joshua nyamperin saya, naik ke atas. Baru di setengah tangga, Joshua sudah menangis, sambil mengatakan, Om, jelaskan, ngomong begitu. Akhirnya saya samperin Joshua, saya tanya, Om, ibu mau ngapain? Joshua malah lari lagi ke arah dapur. Spontan saya ambil pisau karena saya lihat meja itu di atas apel kalau saya ingat saya ambil pisau, Joshua lari ke arah garasi. Setelah itu nggak saya kejar karena saya balik lagi ke atas, ingat ibu di atas. Pisau saudara letakkan di mana? Saking Pak waktu ngangkat. Kemudian saya mengangkat ibu sama Susi, tapi yang ngangkat Susi dipeluk dari depan, saya pegang punggungnya ibu, dorong begini. Di kamar. Waktu saudara turun tadi nyamperin Joshua, saudara Putri masih di atas sama Susi. Bukan, masih terletak di bawah, duduk. Betul Pak. Oke, kemudian? Setelah saya angkat ke atas, Susi dudukin ibu di tempat tidur, Susi beresin spray bantal, terus ibu dan sama Susi, saya masih berdiri di situ. Setelah ibu melek, kan tadinya merem Pak, terus menangis kayak ketakutan, menanyakan, Ricky mana, Richard mana, sambil begitu. Terus HP ibu mana, terus ibu sambil menangis kayak ketakutan gitu. Saya cari HP-nya ibu ada di tempat tidur juga Pak, yang mulia. Terus telepon, tangannya ibu kan udah saya kasih telepon, tangannya ibu gemeteran, sambil gemeteran, sambil ketakutan seperti itu. Joshua sadis sekali sama ibu, terus Joshua kenapa? sadis sekali sama ibu. Siapa yang bilang begitu? Ibu. Terus? Tapi waktu itu tangan ibu sambil gemeteran, akhirnya HP dikasihkan saya baru mencet nama reward dari saat itu,
baru ke aja. Nah, ini Joshua naik lagi, Pak, ada yang mulia. Yang tadi manggil saya lagi. Saya samperin lagi, saya kasih ibu, saya samperin lagi. Om, ibu kamu apa? Tapi lewat PAN. Terus saya teriak kedua, udah kamu sama Ricky aja, saya gituin. Karena nggak mau jelasin waktu itu. Akhirnya saya naik lagi ke atas. Di atas, ibu masih belum mau nangis. Saya bilang, Bu, lapor Bapak, saya bilang begitu. Ibu masih menangis aja. Waktu itu kalau nggak salah saya sempat mengatakan, Bu, ibu harus lapor Bapak, Bu, biar nggak ada duri di dalam rumah ibu. Seingat saya seperti itu. Setelah itu, saya nyuruh Susi, karena ibu masih menangis belum cerita apa-apa. Sus, kunci pintunya aja. Saya bilang begitu ke Susi. Setelah itu saya nunggu di depan tangga. Pintu udah ditutup sama. Setelah berapa menit, Om Riki datang sama Om Richard. Saya ingat saya dengar suara mobil, saya teriak ke Susi, Sus, kayaknya ada mobil datang. Terus Susi keluar. Susi keluar buka pintu, benar Om Riki datang, yang mulia. Om Riki datang, Om Riki langsung menanya saya, ada apa Om? Saya bilang gitu. Karena pada saat itu saya lagi gugup, tadi Joshua naik turun, saya cuma pegang pisau, saya takut, aku ngomong gitu kan. Terus lihat ibu gitu. Pada saat Om Richard, saya bilang Om turun, kata saya bilang gitu. Akhirnya aku turun ke sama Om Richard. Kemudian? Turun ke garis sama Om Richard menanyakan saya di garis. Ini ada apa? Udahlah, nggak dulu lah, saya aja belum tahu waktu itu saya ngomong begitu. Terus Om Richard sempat ngasih minumnya ke saya. Udah Om tenang, udah tenang, ayo cerita Om. Gitu. Saya nggak tahu lah bilang gitu ke ini. Terus seingat saya lagi di garasi, Om Riki lewat saya sama. Setelah Om Riki lewat ke depan saya ke arah dapur, Om Riki nanya ke saya jawab, akhirnya saya keluar ke Sapam. Itu sampai kurang lebih jam 9 apa jam setengah 10-an, saya nggak ingat. Saya masuk lagi rumah. Ke rumah saya ketemu Om Riki, posisinya ada di meja makan. Saya tanya, Om, Joshua di mana? Joshua udah di kamar sama Richard. Ibu kamar. Kalau nggak salah udah sama Susi, ngomong begitu. Terus akhirnya saya ngobrol sama Om Riki. Om Riki menanyakan lagi, Om, ada apa di Om? Kata dia gitu. Saya ngelihat Joshua ada di tangga. Saya ceritakan yang tadi, terus Riki nanya, pesona mah udah saya taruh kok. Saya bilang gitu ke Om Riki. Setelah itu saya ambil busa buat tidur di dekat tangga itu Pak, di ruang tamu. Besok paginya saya bangun seperti biasa, beres rumah, nyuci mobil. Setelah bersih udah saya panasin semua, Om Riki manggil saya, Om mandi Om. Nanti Om Riki, saya bilang gitu kan. Ini mau ke Jakarta. Terus saya tanya ke Om Riki, emang saya diajak? Iya, karena ibu lagi nggak enak badan, nanti kita pulang lagi. Waktu itu. Setelah jadi yang memerintahkan saudara ke Jakarta, Riki? Om Riki. Oke, kemudian? Setelah beres mandi, saya ingat saya Om Riki lagi nurunin barang, ada Om Richard juga di situ. Saya nggak merhatiin Om Joshua di mana pada saat itu. Nggak lama mobil patwal datang, mobil kan udah tak panasin, udah bersih semuanya. Setelah itu ibu keluar, masuk ke mobil, saya samperin, ibu ngomong, Om Jabrik mana? Itu dilahirkan, ini kasih uang buat Om Jabrik, kata ibu gitu. Terus ibu ngasih saya sampaikan ke Om Jabrik. Pada saat itu Om Jabrik ada di depan teras, samperin, Om, ini ada uang dari ibu buat biaya lahiran, bilang gitu.
langsung nyamperin ke ibu. Terima kasih banyak Bu, semoga ibu sehat selalu, kata Om Japrik. Terus ibu langsung ngomong aja, jadi saya langsung buka pintu langsung diri saya, yang mulia. Siapa yang mempersilahkan Richard duduk di samping saudara? Saya tidak nyuruh, yang mulia. Tiba-tiba Om Richard masuk naik mobil saya. Kemudian Setelah itu perjalanan kita dikawal saudara sama. tahu di dalam mobil yang saudara senjatanya Joshua, Saya tidak tahu waktu itu. tapi saudara melihat stayer Saya setelah posisi. setelah pindah posisi. Iya. Oke, Kemudian sampai rest area, pada ke toilet, karena ibu ada di bil sama susu nggak turun, jadi saya nggak berani ninggalin. Saya turun hanya minum aqua sama merokok. Setelah nggak lama berangkat lagi sampai Saguling. Sampai Saguling pada PCR, terus seingat saya, ibu mengatakan saya waktu itu saudara tidak, karena saya mau balik lagi, seingat saya mau balik lagi ke Magelang. saudara ikut naik ke lantai 3. Ibu antarin ibu dulu ke atas yuk, karena ibu masih banget, seperti itu bilangnya ke saya. Kemudian Saya ke atas, sampai atas, ibu ya saya turun lagi. Setelah turun masih tinggal tasnya ibu, jadi saya naik lagi ke atas sama Om Richard. Om Richard bawa senjata panjang, saya bawa tas. Sampai depan kamar ada ibu, tasnya taruh situ aja. Terus kalau nggak salah menanyakan, izin ibu untuk senjata, taruh kamar aja Cat. Jadi saya nyampe depan kamar, Richard yang masuk ke dalam. Oke. Setelah itu saya turun. Apa yang dibawa senjata, apa yang dibawa oleh Richard? Seingat saya senjata panjang. Cuma satu saja. Iya. Kemudian Setelah itu saya turun lewat tangga, lewat ke lantai 2, tapi saya nggak langsung turun ke dapur. Setelah ke dapur, karena makan saya menanyakan ke Bibi. Bibi, ada belum makan? Dia bilang. Adanya ayam, mau tak ambilin. Ayam tok, saya bilang, iya. Akhirnya saya turun, duduk di depan, ngobrol, karena ada patwal, ada Joshua juga ada di situ. Banyakan depan rumah saya ada namanya Pak Asep di situ. Setelah itu Daden kan ngomong, Om lapar ya Om, udah tak pesenin makan, kata Om Daden. Ya makan, aku ngomong gitu. Gak lama makanan baru datang, saya baru makan sesuap, Om Riki manggil saya, ingat saya. Om, kata dia, anterin ibu dulu yuk, isolasi. Saya lari ke pos, saya cuci, baru naik. Setelah masuk, berangkatlah ke Duren 3. Di Duren 3, saya mengantarkan ibu sampai depan kamar dan membawa tasnya. Setelah itu, saya menyalakan lampu, tutup pintu. Setelah saya turun, saya ketemu Bapak di Bapak masuk, langsung, Wat, mana Joshua sama Riki? Panggil gitu kan. Wah, terus saya keluar, karena saya lihat di dalam kan nggak ada Riki. Saya keluar, Om Riki ada di garasi, di dekat tempat sampah itu. Om, panggil Bapak sama Joshua, saya gitu. Nggak lama, Joshua keluar dari sana, dipanggil sama Om Riki di taman. bentar. Pada saat saudara turun dari mobil, saudara langsung masuk ke dalam sama Putri. Iya betul. Apa yang saudara lakukan bersama Putri masuk ke dalam itu? Saya membawakan tasnya, Membawakan tas. sampai depan pintu kamar. Kemudian Setelah itu ibu itu, saya baru ke ruang tamu. pintu sampai full? Seingat saya full. Apanya enggak? Seingat saya full, tapi kalau dikuncinya saya nggak tahu Ibu. Kemudian Setelah itu saya menyalakan lampu ruang tamu, menutup pintu kayu, saya naik ke atas. Dan di atas, waktu saya menutup pintu, saya ngeliat Richard jalan dari arah kamar ADC di atas, tapi masuk ke kamarnya Mas Brata. Masuk ke kamar, saya tidak perhatikan lagi,
Saya baru turun, yang mulia. Turun pas mau keluar ketemu Bapak Pur. Terus? Mengatakan, Pak Joshua mana sama Ricky? Panggil, begitu. Saya panggil Ricky sama Om Joshua. Joshua masuk. Enggak lama saya masuk. Pas saya masuk, itu Richard udah sama Bapak di bawah. Yang seingat saya kan Richard ada di atas waktu itu. Seingat saya dimarah, pas saya masuk tuh Bapak lagi marah ke Joshua. Seingat saya Bapak waktu saya masih di dapur saya dengarnya, kamu kurang ajar sekali saya. Seingat saya begitu, terus kamu tega sekali sama saya. Terus Joshua, apa kalau nggak salah bahasanya seperti itu. Terus Bapak teriak, hajar cat, gitu langsung ditembak langsung Joshua, Pak.